Selamat sore, saya Albertus Prastio Herinugroho, CEO Indonesia Research Institute juga. Jadi sebuah perusahaan yang membantu perusahaan-perusahaan Jepang untuk landing dan berbisnis di Indonesia. Jadi ini bisnis kita ada riset dan juga bisnis konsultan. Dalam kegiatan kali ini kita berusaha untuk menyampaikan informasi-informasi tentang perusahaan-perusahaan Jepang kepada mahasiswa-mahasiswa kita di Indonesia, sehingga mereka punya opportunity, tahu opportunity mereka supaya mereka bisa bekerja di perusahaan Jepang. Selamat menyaksikan. Konnichiwa. Indonesia Soken no Arubi desu. 私どもの会社はですね、インドネシアに進出会社をサポートする会社でございます。良いかということをですね、情報を伝えております。ぜひ、この活動をご覧いただきたいと思います。ありがとうございます。As I was thinking about the things that you said, I looked up to the sky to see a cloud passing by. There must be something wrong. Jadi agenda kita hari ini kita akan belajar 4 hal ini. Jadi saya sudah dapat beberapa keinginan dari teman-teman sekalian ya, bahwa gimana sih cara bekerja di Jepang. Ini saya kasih saya kasih tips-tipsnya nih. Jadi gimana bekerja di perusahaan Jepang, gimana menarik investor Jepang. Karena jumlah penduduknya sedikit, yang bekerja sedikit, akhirnya biaya birokrasinya mahal dijadikan satu. Nah, kayak gini juga, yang kecil dimasukkan ke yang besar. Inilah yang terjadi di Jepang. Jadi sangat mengenaskan. Butuh Anda sekalian untuk ngisi kekosongan ini, ya. Jepang dengan populasi yang menurun, terus kemudian jumlah penduduk lansia yang naik, dan jumlah angka natalitas ya, angka kelahiran yang sedikit, itu membuat pasar menyusut. Nah, ketika pasar menyusut, apa yang terjadi? Sudah tidak ada harapan lagi. Jadi nggak ada harapan. Sehingga perusahaan Jepang itu terpaksa dia harus ke luar negeri. Dipaksa itu. Jadi kenapa? Karena 10 tahun lagi nggak ada yang jamin bahwa bisnis saya akan bisa jalan terus di Jepang. Sehingga banyak sekali perusahaan-perusahaan Jepang yang take a risk, ambil resiko, datang ke Bandung, datang ke Jakarta untuk bisnis. Itulah opportunity di situ. Kesempatan bagi Indonesia. Nah, tadi saya ulang lagi, jadi pada tahun 70 itu satu lansia didukung oleh sekitar 8,5 orang ya. Tahun 2010 makin lama makin dikit. Terus akhirnya sehingga tahun 2050 kita akan melihat bahwa makin curang Jepang. Butuh orang Indonesia yang smile ya. Gak ada apa-apa nih. Jadi nah, Jepang ini makin lama makin naik. Tahu lebih banyak lagi tentang gimana sih cara mengaduk-aduk teh Jepang gitu ya, upacara minum teh atau gimana gitu. Nggak perlu. Sudah ada mesinnya gitu ya. Yang Anda perlu tahu adalah corporate culture. Karena apa? Semua orang Jepang yang bisa menghasilkan uang itu adalah orang Jepang yang bekerja. Siapa yang bekerja adalah orang Jepang yang produktif. Usia berapa? Usia produktif 15 sampai 64 ya. Ya, oke. Ya, jadi di sini ada tulisannya Derukui Utareru. Jadi kui itu artinya pasak. Jadi pasak yang menonjol itu dipukul. Artinya pasak itu harus sama semua.
Jadi pagar itu harus sama semua. Ini proses Jepang. Oleh karena itu, kalau kita bicara dengan orang Jepang, jangan tonjolkan diri Anda, gue bro, enggak. Jadi kita lebih merendah ya. Ya walaupun kita sebenarnya pengen agak sedikit dihargai juga ya, tapi kita tahan-tahan nih, biar dapat order. Nah ini yang kebersamaan dan kesetaraan. Saya telepon dulu bos saya ya. Ini kalau di Indonesia akan terjadi. Kalau di Indonesia pasti dia akan nyibul nggak apa-apa. Oke, gini mau ngecek dulu. Tapi kalau Jepang akan terjadi. Ya, karena apa? Dia punya tanggung jawab, tidak punya wewenang. Ini yang terjadi. Sehingga ketika kita bekerja di suatu institusi yang besar ya, di Toyota atau di Itochu atau di mana itu ya. Nah, itu loh, bos aja kok nggak bisa ngambil keputusan sih gitu ya. Enggak, karena bos itu dia punya tanggung jawab, nggak punya wewenang. Dia harus nanya terus ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi. Nah, ini dinamakan ranking system. Ya. Selanjutnya adalah Horenso. Horenso, ada yang tahu Horenso nggak? Horenso itu bayam, ya. Bayam, spinach. Nah, Horenso. Tapi ini ada singkatannya. Jadi Horenso itu Hokoku Renraku Sodang. Ini artinya melaporkan, jadi melaporkan, menghubungi dan berkonsultasi. Ya, ini Horenso ya. Nah, jadi sistem pelaporan antisipatif, segala sesuatu harus dilaporkan dan didiskusikan sebelum eksekusi. Saya akan uji seberapa Japanese-kah Anda berdasarkan jawaban yang Anda kasih. Oke. Anda diberi tugas untuk mengawasi pekerjaan pembangunan restoran oleh atasan Anda, atasan orang Jepang ya. Anda juga diberikan kewenangan untuk menggunakan uang atau budget. 2 hari pertama sangat lancar, namun pada hari ketiga ada tukang yang sakit. Padahal Anda harus menyelesaikan pekerjaan itu pada hari keempat. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mencari tukang baru dengan segera melalui JobDB dengan dana yang dipercayakan. B. Menghubungi pihak kantor bahwa ada masalah di lapangan. C. Menghubungi vendor lain dan mengganti vendor sekarang dengan dana yang masih tersisa. D. Pulang dan tidur supaya tidak stres. Jadi begini, A dan C itu adalah budaya Indonesia, Amerika, Eropa, dan di luar Jepang. Jadi kenapa? Karena kita diberi wewenang ya. Kita diberi wewenang. Jadi kalau di Indonesia nggak masalah. Tapi ketika Anda bekerja di perusahaan Jepang, itu akan menjadi masalah. Lu nggak lapor bro. Nah, walaupun pekerjaan selesai, nggak lapor itu nilainya sudah 0 nih. Untuk melaksanakan sebuah proyek, Anda mengerjakan proyek itu dengan seksama dan Anda berhasil menyelesaikan dengan baik. Teman-teman Anda juga memuji Anda atas keberhasilan itu. Namun saat ditinjau partner bisnis Anda, ternyata bagi mereka apa yang Anda kerjakan itu berkualitas Indonesia banget dan tidak memenuhi unsur standar Jepang. Partner Anda kecewa sekali. Nah, apa yang Anda lakukan? A. Menjelaskan keadaan di lapangan semua sudah dilakukan sesuai prosedur. B. Minta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. C. Minta maaf dan menjelaskan kondisi di lapangan. D. Membela diri karena tidak ada yang salah. Sebenarnya yang paling tepat adalah B. Ya. Ini kalau misalnya kita bekerja dengan orang Jepang, jadi begitu ada yang salah ya, terus kemudian kita minta maaf, terus kemudian kita jelaskan kondisi yang di lapangan, itu bagi orang Jepang kan kelihatan ngeles. Dalam bahasa Jepang ada banyak sekali ungkapan untuk minta maaf. Apa? Gomen nasai. Sumimasen. Moshiwake arimasen. Anda diminta oleh atasan Anda untuk menyewa mobil dengan anggaran Rp700.000. Pada saat itu Anda melihat kondisi mobil, ada mobil yang bagus tapi harganya Rp710.000.
Anda ingin menyenangkan atasan Anda dan merogoh 10.000, ini uang Anda sendiri loh, dari kocek Anda sendiri. Dan saat Anda menyerahkan kwitansi kepada atasan, dia marah sekali. Kenapa dia marah? A. Atasan tidak suka dengan kepribadian Anda. B. Atasan tidak suka dengan inisiatif Anda. C. Atasan tidak suka dengan mobil yang Anda pesan. Ada itu. D. Atasan tidak suka dengan kwitansi yang over budget. Yang jawab A. Ada. B. Oke. Yang jawab C. Oke, yang jawab D. Oke, jadi B dan D ya. Yang jawab C satu nih, Mbak. Kenapa C, Mbak? Ya, siapa tahu dia memang kayak punya pikiran sendiri kenapa dia pengen mobilnya itu. Mobil yang lain. Gitu. Orang itu baik banget ya. Udahlah, nggak apa-apa. Gue tambahin 1.000 deh, gitu kan. Nah, tapi ini nggak akan terjadi sama sekali dalam perusahaan Jepang. Kenapa? Misalnya, kita mau makan sama-sama di Jepang ya. Itu sampai 1 yen 100 rupiah aja gitu, itu dihitung. Dari saya cukup sekian. Mungkin ada pertanyaan apa saja? Ordernya itu tidak puas dengan karyanya, nah itu sebaiknya gimana? Minta maaf tapi setelah itu nanya gimana standar yang dia mau atau Oke, pertanyaan bagus. Jadi pertama kalinya kita harus hilangkan dulu kekecewaannya. Jadi bukan istilahnya esensialnya, kita nggak masuk esensialnya dulu. Jadi kan dia kecewa nih. Kecewa itu nggak bisa selesai dalam waktu sejam 2 jam, nggak bisa. Bisa berhari-hari ya. Nah, untuk menyelesaikan rasa kecewanya itu kita minta maaf dulu. Perasaan kecewa itu pasti turun ya, biasanya itu ya let's say 1 hari 2 hari ya, tunggu dulu, tapi kita minta maaf terus. Nah baru kemudian setelah kita cari waktu yang tepat, kita jelaskan. Jadi Tanaka-san sebenarnya gini. Nah tapi kita nggak ini apa namanya menggurui dia ya, ya kita bilang aja sebenarnya gini aja gitu ya. Nah, karena kalau kita terlalu apa namanya menjelaskan ya, itu nanti kalau orang Jepang bilangnya iwake ya. Iwake itu ngeles gitu ya. Jadi kesannya iwake ya. Jadi pertama tunggu dulu dia. Nah, sambil kita namanya kaizen, pernah dengar kaizen ya? Kaizen itu perubahan terus menerus ya. Nah, itu makanya ya ini apa namanya kita berubah sendiri gitu ya. Jadi kita tidak perlu istilahnya membuat orang lain ya, jadi Jepang itu untuk berubah. Kalau Jepang itu dia mengharapkan kita berubah sendiri gitu ya. Ya. Jadi nggak akan terjadi. Jadi pertama minta maaf, kita setelah dia rasa kecewanya hilang, baru kita apa namanya sampaikan yang sebenarnya. Tapi kalau memang misalnya dia tidak apa namanya memberikan suatu jawaban yang memuaskan buat kita, ya udah di hold aja seperti itu. Ya. Nanti bilangnya ke dia, saya jika gambarimas saya. Jadi pertama gomenasai, setelah itu gambarimas saya juga insya Allah juga. Jadi gambarimas ya, kalau Tuhan mengizinkan gitu ya. Nah, ya itu gambarimas. Jadi istilahnya apa namanya minta maaf, gomenasai, gambarimas, itu aja selesai. Itu biar, karena belum pernah dicoba ya. Kalau dicoba itu pasti akan apa, orang Jepang akan senang ya, akan kekecewaannya akan kalau begini langsung begini ya. Perusahaan Jepang itu memberikan sebuah hak yang sama untuk kita orang foreigner yang bekerja di sana untuk seperti promosi atau promotion di pekerjaan. Terus karir ya. Oke. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ada yang tadi saya lihat kan mereka pengen yang namanya ada kesetaraan, sedangkan untuk yang namanya kita memperlihatkan sebuah performa kita harus menunjukkan diri kan. Nah ada nggak sih caranya kayak gitu untuk Jepang? Oke, iya. Orang asing itu punya chance untuk apa namanya meniti karir di Jepang, itu ada ya. Kalau zaman dulu agak susah karena apa sih namanya kita harus bersaing dengan Jepang ya.
dan otomatis istilahnya orang asing kan istilahnya apa, mereka tidak terlalu tahu dengan budaya Jepangnya ya. Jadi kalau orang Jepang biasa tahu bagaimana cara minta maaf, kalau orang asing misalnya dia tidak minta maaf, apa ya, go international gitu ya. Nah, sehingga banyak sekali sekarang orang-orang Indonesia, terus kemudian orang-orang dari China, dari Taiwan itu datang ke Jepang, mereka tadi menerapkan ini tadi, jadi belajar di universitas atau misalnya ini aja, ini kan nggak harus Anda pelajari di Jepang kan, ini aja sekarang udah mulai bisa yang tahu banyak gitu ya. Nah, Anda tahu Japanese corporate culture, sambil sedikit-sedikit Anda bisa belajar bahasa Jepang dikit-dikit. Bahasa Jepang tidak harus bisa 100% nggak apa-apa ya, asal bisa pakai bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggris Anda itu harus very Japanese. Iya, jadi kalau dibuka ini jangan thank you, I'm sorry. Gitu ya. Iya, jadi kalau dibuka kan biar thank you very much. Ya, tapi I'm so sorry, gitu ya. Ya, itu kalau di Jepang ya. Nah, tapi ketika Anda bicara dengan nanti orang Amerika dan sebagainya, nanti balik lagi ke bahasa Amerika, apa namanya, bahasa Inggris yang sebenarnya gitu ya. Nah, kuncinya di sini. Anda mengetahui Japanese corporate culture, posisi Anda akan naik saja. Karena apa? Saya kan perusahaan, jadi saya dulu hanya seorang dosen, saya seorang konsultan, tapi bisa mendirikan perusahaan apa namanya di Jepang ya. Dan apa namanya, klien kita itu kebanyakan semua big company semua gitu. Nah, kenapa? Karena bukan karena saya bisa bahasa Jepang, tapi karena saya bisa minta maaf. Jadi kalau misalnya Jepang apa namanya kita salah ya udah saya minta maaf aja. Gomenasai, arigatou gozaimasu. Kalau kan menggurui kan, shimasen arigatou gozaimasu. Ya udah gitu aja. Nah, nanti ketika apa namanya dia mau kira-kira anggarannya mau datang lagi, saya datang lagi ke dia gitu kan. Nah, jadi kita tahu gimana cara istilahnya bekerja dengan mereka, nggak masalah, nggak bisa bahasa Jepang pun nggak masalah. Ya. Yang mobil ya, yang mobil, ya. Kan itu kan dikasih anggaran 700.000 ya. Iya. Kalau di orang Jepang itu apakah dana yang dipakai itu harus pas 700.000 atau boleh kurang? Atau misalnya kalau lebih, kan lebih 10.000 udah lah, dirahasiain aja 10.000-nya. Kan kalau orang Indonesia kan, kalau disuruh beli apa tuh harus yang minim dulu, harus bisa beli yang minim gitu. Kalau di Jepang apakah boleh minim atau harus pas banget atau lebih bisa dirahasiakan gitu? Oke, ya. Sekarang belajar di mana, Mas? Ya, itu ada satu kunci pokok ya. Jadi adalah apa namanya, kuchi ura awase. Ini setelah kita selesai di sini mungkin kita ingat-ingat ya, kuchi ura awase. Kuchi itu mulut ya, ura itu belakang. Jadi menyamakan konsensus ya, kuchi ura awase. Nah, tadi sebenarnya apa namanya, misalnya kita nggak boleh lebih dari 700.000 ya, tapi kurang nih. Terus akhirnya kita bilang, ya saya tambahin 10.000, tapi kita minta invoice-nya 700.000. Nah, ini banyak terjadi di Jepang juga, banyak terjadi. Namanya kuchiura awase, konsensus, bikin konsensus ya. Ya. Nah, itu kan terjadi white lie. Tapi saya nggak akan bilang ini ya, karena kan sebenarnya kita level kita masih dasar ya. Kalau itu udah sedikit high level ya. Jadi kami akan datang ke sini sebulan sekali. Jadi hari ini itu kan kita bikin penjelasan tentang problematika Jepang, terus kemudian dengan budaya corporate culture ya. Nah, nanti kita juga mengadakan semacam workshop juga, apa namanya, lebih intens ya. Itu jadi tiap bulan atau mungkin 2 bulan sekali lah ya. Kalau misalnya ada yang tertarik mau berkunjung ke kantor kita, bisa datang ke Panglima Polim ya, Panglima Polim Jakarta ya. Oke. Ya, terima kasih. Coba tolong jelaskan bagaimana pertama kali bertemu dengan rekan. Jadi langsung kita lihat langsung gimana sih orang Jepang itu seperti apa dan seperti apa. Ngerti nggak? Nggak ngerti. Jadi kalau orang Indonesia itu kita ketemu, kita salaman.
Anaknya biasanya gitu, Mas kenalin sama saya siapa. Jadi udah salaman udah nggak niat. Kalau kita bisnis, saya pernah di gitu, jadi lagi salaman, Mas boleh kenalan nggak? Boleh, oh ya, nama saya sekarang. Saya bingung gitu, dia tuh saya niat salaman atau enggak. Nah, kalau Indonesia itu dimulai dari salaman. Biasanya kalau laki-laki tegas dalam artian itu dapat kita menunjukkan bahwa kita percaya